Video ini adalah bonus dari ebook unik dan menarik, di mana aku bakal kasih penjelasan lebih jelas, lebih detail, dan memberikan contoh-contohnya sehingga kamu bakal lebih paham. Langsung aja di bab 1. 3 prinsip dasar bermain. Percaya diri tinggi. 1. Kalau kamu nggak percaya diri ketika melemparkan jurus ini, jatuhnya bakal jadi aneh. Kalau kamu ngomong ke cewek gitu masih yang nggak berani natap mata, nggak berani berekspresi, ngomong juga masih terbata-bata, ya akan mengurangi efek dari jurus ini atau bahkan malah jadi busuk nih jurusnya. Jadi kamu wajib percaya diri dan santai. Kalau memang kamu masih kurang percaya diri, tenang aja, aku ada kelasnya Badass Confidence Secret. Yang kedua, jangan berpola. Jadilah sosok yang susah ditebak. Ketika kamu ada polanya gampang ketebak, sudah tertebak, jadi berkurang nih efek jurusnya. Jadi biasa aja, jadi standar lagi. Jadi jangan kamu merencanakan, jangan kamu ada polanya, jangan kamu kasih jurus yang sama ke cewek yang sama, apalagi kalimatnya sama, jawabannya sama, nyelenehnya sama. Wah, itu jadi nggak oke. Gunakan kreativitas kamu, variasikan jurus-jurus yang ada di sini. Aku kasih contoh 1, 2. Kamu variasikan sendiri. Kamu bisa pakai itu, kamu variasikan sendiri. Minimal kamu udah tahu prinsipnya. Yang ketiga, jangan berharap. Kalau kamu berharap ketika melempar jurus ini, dia bakal langsung suka, dia bakal terus kepikiran, dia bakal jatuh cinta sama kamu, dia telanjang di depan kamu langsung. Atau kamu berharap ketika aku ngasih ini, terus kena nih. Itu malah akan membuat jurus-jurus kamu jadi terasa tidak oke. Jadi kamu jadikan ini tuh kebiasaan ketika kamu ngobrol sama orang. Gak harus ke gebetan kamu, ke cowok, ke temen kamu, ke Pak RT, ke tetangga, ke orang asing. Ini bisa membuat lebih greget dan lebih fun ketika kamu ngobrol. Bab 2, 21 jurus unik dan menarik. Yang pertama, gaya bicara yang khas. Kalau sekeliling kamu nih banyak ngomongnya bahasa Indonesia, bahasa Jakarta, lo gue, kamu coba sesekali menggunakan logat atau aksen yang berbeda. Karena aku orang Jogja, jadi aku menggunakan aksen Jawa, aksen Jogja. Kalau misalnya dari tadi kamu ngelihat aku ngomong standarku seperti itu, bahasa Indonesianya seperti itu. Tapi ya kadang-kadang aku ngomongnya bahasa Jawa. Nah, ketika aku ngomong bahasa Jawa koyo ngene iki, itu bakal jadi berbeda, bakal jadi unik. Nangkep? Good. 2, fashion yang unik. Kalau kamu ngelihat aku punya tato banyak, aku punya anting, pakai anting, aku pakai kalung yang logoku seperti ini, aku pakai cincin yang seperti ini. Ini unik, ini akan, bahkan kalau kasusku ini nggak ada di dunia selain aku yang punya gitu loh. Itu akan menjadikan suatu hal yang unik. Entah ketika kamu cerita, entah ketika dia nanya. Kalau di sini aku kasih contoh, tau gak sih kenapa aku pakai cincin ini hari ini? Ada cerita yang cukup dalam sih. Tapi gak bisa aku ceritakan ke kamu hari ini karena kita belum sedekat itu. Tunggu kita lebih dekat ya. Kamu bisa mencontoh cara ngomongku juga, facial expressionku juga, atau kamu bisa gunakan sendiri. Tapi yang jelas tidak flat, ada pause-nya juga, itu akan membuat lebih impactful jurus ini. 3, jawaban nyeleneh. Kalau kebanyakan cowok ditanya kerjaan, umur, asal, tinggal di mana, jawabannya lurus, jujur. Standar, basi. Nah, kamu bisa jawab dengan jawaban yang nyeleneh. Kerjaan kamu apa sih? Sebenarnya aku gak pengen cerita sih, karena ini rahasia banget. Jadi, tapi kamu jangan cerita ke siapa-siapa ya. Aku tuh sebenarnya pembasmi zombie. Gak mungkin lah, mana ada kayak gitu. Kamu ngeliat zombie di sekitarmu gak? Enggak, makanya gak ada kan. Karena kerjaanku selalu berhasil.
Kayak gitu contohnya. Kamu bisa jawab dengan sekadar membasmi zombie, udah. Atau kamu bisa panjangin seperti aku tadi. 4 reaksi yang nggak biasa. Kalau cowok ngelihat cewek lucu, cewek cantik, atau apalah, itu memberikan pujian reaksi yang biasa. Kalau kamu beda, misalnya ketika dia lucu nih, si cewek ini lucu, kamu bisa ngasih reaksi, buset deh, kamu ternyata lucu banget ya. Lebih baik kamu bikin pelatihan gimana caranya lucu di hari Senin tanggal 15 deh. Aku bakal ikut pelatihan kamu deh. Gila, aku jadi murid pertama kamu. Jadi gak biasa. Itu akan membuat dia kayak, reaksi macam apa ini? Yang nomor 5, istilah yang unik. Kamu kasih keluarkan istilah-istilah unik yang kamu punya. Tapi jangan niru dari yang mungkin viral atau artis atau apalah. Itu akan jadi garing. Kamu niru doang gitu. Kamu bikin sendiri. Wah gila, hari ini kamu lucu banget. Cekrek. Itu contohnya. Kamu bisa bikin sendiri. Terserah kamu. Kamu hari ini gokil. Kebum. Atau apalah, terserah kamu. Utuk-uwur banget. Pokoknya hari ini kamu utuk-uwur banget. Terserahlah, apalah, kamu bikin sendiri. Yang keenam, beri nama panggilan khas. Kasih dia nama panggilan yang sesuai dengan dianya, yang unik. Kayak misalnya, kamu ketemu dia nih di gym. Weh, Ratna Siraja Tato, sini dulu deh. Itu juga bisa. Weh, Sinta, si doyan cerita konspirasi. Tos dulu kita. Kayak gitu. Sesimpel itu. Itu akan membuat kamu berbeda dibandingkan sekadar kamu panggil namanya doang. Yang ketujuh, main game kecil. Kasih dia tebak-tebakan konyol, main truth or dare yang bisa bikin seru-seruan. Kayak misalnya, oke, 3 pertanyaan singkat. Kamu bisa jawab, aku traktir es kopi. Deal? Deal lah. Kenapa cicak bisa nempel di dinding? Jawab dengan cerdas. Jangan cuma jawab takdir. Jangan cuma jawab dari sononya. Kayak gitu. Nah, tebak-tebakannya apa? Kamu bisa bikin sendiri, kamu bisa cari sendiri. Gunakan kreativitas kamu dan otak kamu yang cerdas itu, bro. 8, lempar kalimat plot twist. Plot twist ini yang bisa membuat orang gregetan, kepikiran, teringat-ingat. Dan efeknya seru banget. Ini kamu bisa lihat dari cara aku ngomong, pause-nya bagaimana, ekspresinya bagaimana, dan macam-macam. Karena kalau kamu ngomongnya sambil flat, ini jadi kurang masuk nih. Contoh di sini ya. Aku mau ngomong sesuatu yang serius banget sama kamu. Jadi, aku tuh jatuh cinta sama mie ayam yang ada di dekat rumah kamu. Itu enaknya parah banget. Tiap hari aku kepikiran, kok bisa ya ada mie ayam seenak itu? Karena ketika kamu mau ngomong serius kayak gitu, di otaknya dia, wah ini mau nembak nih, ini mau menyatakan perasaan nih. Ternyata enggak. Plot twist, keputer. Itu bakal seru banget. Yang ke-9, interupsi positif. Jadi ketika nih cewek nih lagi cerita yang serius banget, ngobrol serius banget, sesekali, jangan terlalu sering. Kalau terlalu sering bakal malesin. Kamu interupsi dengan hal-hal yang lucu, positif, guyonan, jokes, apapun itu. Cewek lagi ngomong serius nih. Bentar deh. Gila, kamu ngomongnya serius banget. Bentar, aku ambil mikrofon, aku ambil lighting, kita langsung bikin podcast. Bakal laris banget nih. Gitu. 10 cerita konyol tapi nyata. Kebanyakan cowok cerita pencapaiannya, kekerenannya dia, keberhasilannya dia. Kamu cerita hal yang konyol yang pernah kamu alami. Aku yakin mungkin semua orang pernah mengalami hal konyol ya. Dan ketika kamu cerita, kamu dengan PD-nya, dengan santainya, itu akan membuat kamu terasa berbeda. Jadi kamu tinggal cerita aja cerita konyol kamu gitu. Kalau di sini aku kasih contoh. Kamu pernah gak sih diketawain satu kelas? Dulu waktu aku SMA, pernah, dan itu gak bakal aku lupain sampai mati. Jadi gini, waktu itu bla 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 bla.
itu akan membuat dia ngerasa ini cowok santai aja ya, cerita konyol, cerita hal yang memalukan. Ada kemungkinan si ceweknya juga bakal lebih open, lebih terbuka sama kamu, selain menganggap kamu berbeda tadi. Yang ke-11, ciri khas digital. Kamu memakai emoji-emoji yang kamu banget. Kalau kayak aku misalnya emoji iblis, itu aku bikin di story, di status WhatsApp, ketika chatting, ketika DM, itu akan membuat kamu lebih gampang nempel. Tapi jangan emoji-emoji yang senyum, emoji yang nangis terus. Pilih salah satu emoji, entah itu alien, entah itu iblis, entah itu apalah, ada banyak banget emoji. Atau avatar juga bisa. Avatar yang kamu banget, itu akan lebih powerful juga. 12, bahasa tubuh yang spesial. Kalau kamu tidak punya bahasa tubuh, ekspresi muka yang berbeda, kamu flat aja ketika ngomong, nggak pakai gerakan tangan, jadi biasa banget, jadi susah untuk diingat. Kalau kamu perhatikan dari tadi aku ngomong menggunakan tangan, terus kadang aku tos begitu ke orang. Dan aku sering kayak gini ketika mengatakan sesuatu yang impactful, yang powerful, yang penting. Ini membuat lebih gampang diingat daripada aku sekadar flat terus seperti ini. Atau anggukan pelan kalau aku kasih contoh di sini kayak Jadi ada hal-hal khusus yang kamu ciptakan, yang kamu biasakan sehingga itu terasa nyaman. Awal-awal mungkin bakal terasa aneh karena kamu belum terbiasa aja. 12, gunakan parfum yang jarang dipakai. Kalau kebanyakan cowok menggunakan parfum merek A, kamu pakai merek yang B. Jangan pakai yang hasil rekomendasi dari orang terkenal, ahli parfum atau apa, karena bakal banyak yang pakai. Coba yang gak selaris itulah tapi tetap enak. Kayak aku kasih contoh di sini, Midnight Jungle nih. Kamu suka aroma ini? Ini namanya Midnight Jungle. Jadi ketika aku pakai, kita bisa seolah-olah sedang ada di hutan Amazon, berburu hewan ajaib, dan kamu ada di belakangku. Nanti ketika ada hewan ajaib, aku bakal tangkap, dan bukan buat kamu juga sih. Jadi dari yang aku kasih contoh itu, ada beberapa lapis lagi, ada beberapa jurus yang dikeluarkan sekaligus. Jadi nggak selalu kamu ngeluarin satu jurus doang, tapi kamu bisa kombinasikan atau kamu bisa variasikan gitu. 14, cerita misterius. Kamu cerita, tapi jangan sampai kelar. Ini yang bikin gregetan juga, selain plot twist tadi. Jadi waktu itu, aku pernah nongkrong di sebuah kafe sendirian. Terus tiba-tiba ada satu cewek pakai baju merah, cakep, hot. Dia masuk, itu banyak orang liatin. Dan tiba-tiba dia duduk aja di mejaku dan dia ngomong, aduh, ini udah 11.24 deh. Aku nggak bisa kasih tahu lanjutannya. Besok mungkin ketika purnama ke-7 baru aku bisa cerita lanjutannya. Maaf ya, tapi ini prinsipku banget nih. Kayak gitu. Itu contohnya. Itu bisa bikin dia jadi kayak ngerasa, kenapa tadi ceweknya ngomong apa? Terus ceweknya itu siapa? Kenapa dia duduk di depan kamu tiba-tiba? Itu contohnya. 15, balasan nyeleneh. Jangan cuma jawab standar. Jangan cuma respon standar. Jangan cuma ngebales dengan hal yang standar. Kayak misalnya si cewek bilang, kadang kan ya, entah dia update status, entah dia ngomong ke kamu, aku lapar nih. Kamu bisa jawab, contohnya di sini, kamu lapar karena belum makan, atau karena mikirin aku? Hah? Atau bisa juga, kamu lapar makanan atau lapar perhatian dari aku? Yang ketiga, oh kamu lapar, coba deh makan rica-rica dinosaurus kenyang setahun. Dari cara aku ngomong dan apa yang aku ucapkan itu berbeda. Kamu bisa lihat tergantung mau ku bawa ke arah sweet atau ngeselin atau fun atau ngegodain, bebas, terserah kamu. Terus yang ke-16, nongol di tempat yang tidak terduga. Kalau kamu sering nongol di gym, coba sesekali kamu nongol di hutan, kamu nongol di gunung.
kamu update story atau kirim foto, kirim video ke dia. Itu akan membuat, ini anak seringnya nge-gym kenapa tiba-tiba di hutan di gunung ya? Kayak gitu. Atau misalnya ketika kamu ketemu dia tidak sengaja atau sengaja di kafe, di resto atau di tempat dugem atau di mana lah. Dan dia bilang, kok kamu ada di sini juga? Kamu bisa jawab, instingku mengatakan kamu lagi butuh teman ngobrol. Yuk ngopi bareng. Bisa. Karena biasanya kan, iya aku juga nggak tahu, kok kamu juga bisa di sini? Iya tadi aku sama temanku gini. Standar basi bro. 17, gunakan suara dengan intonasi yang bermain. Kalau kamu intonasinya cuma begitu terus, flat, monoton, bakal cepet bikin bosen. Pertama, kedua kurang nyantol di otak nih. Kalau kamu perhatikan dari tadi aku ngomong, ada nada naik, ada nada turun, ada kadang berbisik seperti ini, kadang aku memberikan penjelasan dengan ditekankan seperti ini, kadang aku ngomongnya dengan kecepatan yang lebih cepat, atau kadang aku agak potong-potong seperti ini. Ini akan membuat lebih berwarna. Latihan. 18, obrolan dengan keunikan sendiri. Kamu bisa menyelipkan menggunakan hal-hal yang unik. Contoh A. Kamu harus nyobain mie ayam dekat rumahku deh. Itu enak banget. Contoh yang B. Kamu harus nyobain mie ayam dekat rumahku deh. Itu bumbunya sudah diwariskan dari zaman dewa-dewi Yunani kuno. Dan ketika malaikat makan mie ayam itu, bisa menangis karena saking enaknya. Itu bisa kamu tulis di chat, voice note, atau ketika ngomong langsung. Jelas bakal terasa berbeda. 19, pujian unik. Kamu kasih pujian yang gak umum. Kalau cowok kan kebanyakan, kamu cantik deh, kamu pinter deh, kamu seksi deh, mata kamu bagus deh, badan kamu bagus deh, rambut kamu bagus deh. Standar, biasa, membosankan. Apalagi cewek cantik, dia udah sering mendapat pujian hal seperti itu. Coba sesekali kamu puji yang gak umum. Cara jalan kamu tuh unik ya. Udah, itu doang, bisa. Atau misalnya, setelah aku perhatiin cara kamu ngambil sambal itu penuh dengan gaya. Unik banget, kamu keren. Itu bisa juga. Tahu nggak? Aku suka banget cara kamu baca menu. Itu lucu, unik, stylish. Belajar dari mana sih? Kayak gitu. Jadi pujian konyol, pujian yang gak jelas begitu itu bisa membuat kayak, ini cowok apaan sih? 20, respon bikin mikir. Ketika dia menjawab sesuatu, ketika dia cerita sesuatu dan kamu responnya biasa aja. Oh, keren ya. Wah, hebat ya. Atau, oh kamu kenal si A nggak? Itu biasa banget. Tapi ketika anggaplah dia bilang, aku kerja di A. Menarik. Oh, kamu kerja di A. Wow. Hah? Yakin kamu kerja di A? Gila. Kalau kamu nganggap sebagai cowok bakal ngerasa, oke, apaan Honji, itu biasa, malah aneh atau gimana. Tapi cewek beda bro, otaknya beda, cara mikirnya beda. Dia bakal mikir, kenapa memang kalau aku kerja di A? Memang kalau aku kerja di A jadi aneh kah? Atau aku gak pantas kerja di A kah? Atau mantan kamu pernah kerja di A kah? Atau apa ya? Kenapa dia respon seperti itu? Itu yang ada di otak cewek. Cobain aja dulu. 21, jadi sumber emosi yang positif. Kalau kamu deket sama si cewek, ketika kamu ngobrol DM, seringnya dia merasakan energi yang negatif dari kamu, vibes yang negatif, bakal malesin. Bakal susah ketagihan. Kamu sering ngeluh, itu bakal malesin. Tapi ketika kamu bisa memberikan energi yang positif, kamu bisa memberikan dia merasakan hal-hal yang seru, konyol, goblok, aneh, itu bakal membuat dia kerasa, wah,
Terima kasih ya, kamu memberikan hal yang berbeda di hidupku. Walaupun dia nggak ngomong ke kamu ya. Dengan kamu melakukan jurus-jurus ini, itu secara otomatis memberikan hal yang positif ke dia. Kamu juga bisa ngasih jokes-jokes konyol, jokes-jokes garing, jokes bapak-bapak. Dan dia tahu itu kamu kayak sedang usaha untuk membuat dia ketawa, merasakan hal yang positif. Itu akan membuat dia lebih ngerasa, ini cowok enak nih. Bukan cowok yang pamer, bukan cowok yang membosankan, bukan cowok yang sering sharing hal-hal negatif, bukan cowok yang suka menasehati, dan macam-macam. Itu akan membuat kamu unik dan berbeda. Kita lanjut di bab 3. Bab 3, 21 kalimat unik dan menarik. Ini bisa kamu gunakan ketika kamu chatting, DM, ketemuan, teleponan, dan macam-macam. Terserah kamu. Baik itu dari pertama kenal atau sudah kenal, teman kamu, gebetan kamu, mantan kamu, atau siapapun itu. Yang pertama, tebakan konyol. Tiba-tiba aja kamu nyeletuk. Kalau aku cium aroma parfum kamu tipe orang yang kalau tidur tuh pakai kaos kaki belang. Bener nggak? Perhatikan cara aku ngomong, perhatikan ekspresiku, pausnya, dan macam-macam lainnya. 2. Misteri di awal. Aku punya 2 teori tentang kamu. Tapi yang satu kayaknya terlalu bahaya kalau aku kasih tahu sekarang. Itu bisa menimbulkan kesan yang unik, misterius, dan agak nakal, bro. 3. Tantangan cepat. Oke, kamu punya waktu 30 detik untuk bikin aku ketawa, atau senyum, atau horny. Kalau gagal, traktir es kopi. Biasanya cewek cuma dipuji, biasanya cewek nantangin cowok. Ini gantian, kamu yang nantangin. Seru juga. 4. Komentar visual yang out of the box. Benar deh, dari cara kamu megang gelas itu, kayaknya kamu punya skill yang kamu sembunyiin dari banyak orang. 5. Minigame saat chat. Jawab cepat ya. Kalau kita terdampar di pulau terpencil, apa yang bakal kamu lakukan? 1. Cari hewan buruan. 2. Masak. 3. Bikin drama. Itu gak biasa, bro. Itu bisa kamu lemparkan ketika ngobrol, ketika bercandaan, atau ketika chatting. Kalau cowok lain cuma standar basi, kamu bikin kayak gini itu bakal oke, menarik nih cowok. Lucu. 6. Pujian flirty yang anti mainstream. Aku akuin kamu emang cantik, cakep. Banyak orang juga bakal nganggap kamu seperti itu. Tapi aku lebih penasaran sama isi otak kamu deh. Gitu. Kamu mengakui dia cantik, dia cakep, tapi kamu lebih penasaran sama isi otaknya dia. Itu juga bisa terasa berbeda. Persona aneh tapi menggoda. Jadi kamu bikin persona kamu yang aneh, konyol, unik, tapi bisa bikin apa nih maksudnya nih cowok. Aku tuh kayak detektif cinta. Aku bisa ngelihat kamu nyimpen rahasia besar soal perasaan. Udah. Terus dia bakal yang, apaan maksudnya? Kenapa sih? Maksudnya gimana? Bikin dia bertanya-tanya di otaknya. 8. Kontras unik. Kamu tuh kelihatannya kalem loh. Tapi aku bisa ngerasain, gak tahu kenapa, kamu tuh menyimpan sisi yang rebel, atau dark, atau liar, atau binal. Kayak gitu. Seolah kamu membaca dia. Ini ada kemungkinan dia mengelak, apaan, enggak, atau kok kamu tahu sih? Iya loh, sebenarnya aku tuh kayak gitu. 9. Ngajak ngobrol imajinasi. Kalau kita bisa teleport kemanapun sekarang, kamu pilih kemana? Dan apa yang kamu lakukan bareng aku? Bisa di chat, bisa ngobrol langsung. 10. Cerita konyol sebagai hook. Tadi aku ketemu bapak-bapak di jalan.
Dan dia bilang, aku bakal ketemu orang misterius hari ini. Kamu bukan ya yang dimaksud ya? Nyeleneh, aneh. Tapi bisa bikin bapak-bapak di jalan misterius. Kenapa aku misterius? Si ceweknya bakal berpikir seperti itu. 11 ucapan perpisahan yang berbeda. Oke, aku pulang dulu. Jangan kangen sama aku ya. Bahaya. Jangan mikirin aku ya. Bahaya. Itu juga bisa. 12 kasih tantangan untuk besok. Kamu seru ya anaknya. Besok kamu harus bisa buktiin kamu lebih seru dari hari ini. Gitu. 13. Kirim meme dengan caption personal. Jadi kamu dapat meme dari Twitter, dari Instagram, dari mana lah. Mirip sama dia, tapi ini memenya kayak gemuk gitu. Kamu bisa bilang, ini kayak kamu banget deh. Tapi versi habis makan Indomie 3 bungkus, kamu chat seperti itu atau kamu voice note seperti itu juga bisa. 14. Kirim suara random. Kamu bikin rekaman, voice note atau video juga bisa. Kamu harus senyum pas denger ini. Kalau nggak senyum, denda 1 pelukan atau ciuman atau es kopi, terserah kamu. 15. Pakai nickname lucu tapi khusus. Oke, aku bakal panggil kamu Miss Mata Nakal. Karena mata kamu tuh sering tuh nakal-nakal gimana gitu. Oke, aku panggil kamu Miss Bahasa Tubuh yang Menggoda. Karena bahasa tubuh kamu tuh sering menggoda banget, entah kamu sadar nggak sadar. 16. Signature style. Aksesoris yang jadi ciri khas kamu. Jangan yang biasa banget kalau nggak ada bandulnya, atau bandul yang sering dipakai orang, cincin yang sering dipakai orang, banyak orang pakai. Itu jadi biasa. Terus kalau misalnya ditanya, itu kalau kamu apa sih artinya? Ini sebagai penanda kalau aku belum pernah ketemu orang yang bikin aku deg-degan sampai aku ngobrol sama kamu hari ini. Itu bisa misteriusnya dapet, agak manisnya dapet, agak sepik juga dapet. 17. Cerita random tapi seru. Gila, aku pernah disangka tour guide di Bali dan mau disewa orang gara-gara terlalu banyak ngobrol sama bule. Lah padahal aku tuh cuma mau beli nasi campur. Tai banget. 18. Kode rahasia berdua. Bikin satu kata atau emoji yang hanya kamu dan dia yang tahu. Kayak kamu ngasih kode, ini emoji buat kamu. Walaupun ini bisa kamu kasih ke beberapa cewek ya. Kamu ngomong kayak gitu ke anggaplah 3 cewek. Terus kamu update story atau update status dengan emoji itu, emoji unik itu. Kalau kamu ngeliat ini, itu artinya aku lagi mikir random tentang kamu. Yang kena 3 cewek bro. Gitu. 19. Dominan halus. Karena secara umum cewek suka sama pria yang dominan. Nah, kamu bisa menjadikan kamu dominan dengan cara yang halus seperti contohnya. Oke, sekarang kamu duduk di sini. Aku pengen dengar cerita kamu tanpa skip. 20. Jadi pria dengan misteri. Jangan selalu mudah ditebak bro. Tahan cerita kamu. Kasih potongan aja. Contohnya, besok aku ceritain deh. Itu kejadian aneh banget. Tapi harus ada es kopi dulu nih. Atau, tapi gak bisa hari ini nih. Atau, tapi udah terlalu sore nih. Macem-macem kalimat kamu untuk motong itu tadi. 21. Humor dengan power. Kamu tuh bahaya. Untung aku udah siap mental sebelum kenal kamu. Atau aku suka tipe cewek yang mandiri dan lucu. Dan bisa masakin Indomie tengah malam saat aku lagi lapar. Jadi di situ juga kamu menyelipkan kamu suka cewek yang seperti ini, tapi kamu nggak nuntut dia untuk melakukan hal itu. Nah itu adalah video bantuan untuk kamu yang beli ebook unik dan menarik. Ini linknya cuma dikasih ke kamu, nggak di-upload di YouTube secara umum. Jadi cuma kamu doang pembeli yang punya link ini yang bisa nonton, jangan disebarkan. Ingat, apa yang ku kasih tahu di ebook ataupun di video ini hanya prinsip-prinsip dan sedikit contohnya. Kamu harus bisa sebaiknya memvariasikan sendiri, menggunakan sendiri, menghafal sendiri,
agar kamu jadi terbiasa nih. Makin lama, makin sering kamu pakai jurus ini ke banyak orang, kamu bakal semakin terbiasa untuk jadi pribadi yang unik dan menarik. Thank you udah beli e-booknya, thank you udah nonton video ini. Sampai jumpa di produk-produk lainnya. Good luck bro.